Salam sejahtera jemaat yang terkasih, sungguh bersyukur untuk segala anugerah kebaikan Tuhan yang boleh kita rasakan sampai hari ini. Kita akan belajar dari firman Tuhan yang diambil dari Ibrani 12 ayatnya yang ke-6. Demikian bunyi firman Tuhan. Karena Tuhan menghajar orang yang dikasihinya dan ia menyesah orang yang diakuinya sebagai anak. Dikisahkan ada seorang pemuda yang memasuki sebuah rumah yang memiliki halaman bagian belakang yang sangat luas. Di situ ia melihat sang pemilik rumah sedang duduk dan membalut kaki seekor domba yang terbaring lemah di pangkuannya. Bapak ini berkata, kakinya patah dan aku yang sengaja mematahkannya. Sambil dia menyelesaikan pekerjaannya membalut kaki domba yang patah. Karena tidak habis pikir, pemuda itu bertanya kepada bapak ini, "Mengapa Anda melakukan hal itu, Bapak?" Pemilik rumah itu menjelaskan, "Aku telah berpengalaman selama bertahun-tahun mengembalakan kambing domba. Aku tahu cara mengatasi domba yang nakal, yang tidak bisa diatur, dan yang selalu tidak taat. Domba ini adalah domba yang paling nakal dari semuanya. Banyak kali aku menghabiskan waktu untuk mencarinya kemana-mana. Sampai akhirnya beberapa hari yang lalu aku memutuskan untuk mematahkan kakinya. Karena aku ingin dia menjadi domba yang baik dan taat. 3 hari pertama domba itu memang membenciku. Ia bahkan menggigit tanganku ketika aku memberinya makan. Tetapi aku melakukannya dengan sabar. Dan sejak hari kemarin, sikap domba ini berubah terhadapku. Ia membaringkan kepalanya di pangkuanku, mengambil makanan dari tanganku, dan menggosok-gosokkan badannya ke tanganku. Karena ia lemah, ia belajar mendengar suaraku, dan kini ia sangat kenal pada suaraku. Domba ini tahu bahwa aku menyayanginya, sehingga ia belajar bergantung kepadaku. Aku yakin ketika keadaannya pulih kembali, ia akan menjadi domba yang terbaik dari semua domba-domba milikku." Bapak, Ibu, dan saudara yang terkasih, kadang-kadang Tuhan juga harus menghajar kita. Dibutuhkan sedikit cambukan untuk mengajarkan kita dari banyak pelanggaran yang kita lakukan dan ketidaktaatan kita pada hukum-hukumnya. Cambukan Tuhan itu memang menyakitkan, tetapi sekaligus juga menyembuhkan. Alkitab berkata bahwa Tuhan menyesah orang yang diakuinya sebagai anak. Jika hari ini kita merasa Tuhan sedang menghajar kita atau mencambuk kita, mengucap syukurlah, karena ini berarti Tuhan sedang mengasihi dan mendidik kita untuk menjadi anak yang taat. Tuhan tahu bagaimana menangani anak yang tidak bisa taat, tidak bisa diatur, dan selalu mencari-cari masalah. Jika Tuhan terpaksa harus mencambuk kita, tentu ada maksud mulia, maksud yang indah di balik semua itu. Tidak ada cambuk yang tidak menyakitkan. Tetapi cambukan Tuhan sekaligus menyembuhkan kita dari kebiasaan-kebiasaan buruk dan ketidaktaatan kita kepadanya. Bapak, Ibu, dan saudara yang terkasih dalam Tuhan, betapa beruntungnya orang yang merelakan diri menjalani sebuah proses yang merupakan bagian dari didikan Tuhan atas hidupnya. Ia tidak akan bersungut-sungut dan tidak berusaha melarikan diri dari didikan tersebut. Tetapi sebaliknya, ia akan menemukan dirinya seperti emas yang sudah dimurnikan dari dalam api, yaitu emas yang mempunyai kualitas yang baik. Biarlah setiap kita yang sedang dididik oleh Tuhan, kita belajar bersyukur dan kita tahu kita akan muncul sebagai emas murni yang indah yang berkenan di hadapan Tuhan. Amin.